melakukan simulasi PKR yang dimana ini adalah merupakan tugas dari mata kuliah PKR. Yuk, ikut saya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kelas 2 dan kelas 3 berkumpul dalam satu ruangan karena kita hari ini akan melakukan pembelajaran kelas tangkap berhubung Ibu Aisyah hari ini sedang sakit. Nah, jadi untuk kelas 2 bagaimana kabarnya hari ini? Oke, apakah semuanya hadir? Oke, untuk kelas 3 bagaimana? Hadir semua? Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Sebelum belajar, kita seperti biasa berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk kelas 3, ayo coba pimpin temannya untuk berdoa ya. Untuk ketua kelas 3, tolong pimpin temannya untuk berdoa. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kelas 2 ada yang ingat kemarin kalian belajar tentang apa? Iya, kemarin kalian belajar tentang kebersamaan. Nah, hari ini kalian akan belajar tentang kebersamaan di rumah dan juga tentang pecahan. Nah, untuk kelas 3, ada yang ingat kemarin kalian belajar tentang apa? Iya, kemarin kalian belajar tentang teknologi pangan dan hari ini kalian akan belajar tentang teknologi sandang dan juga simetri lipat. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini untuk kelas 2, dengan mendengarkan siswa dapat menyebutkan isi dongeng dengan percaya diri. Yang kedua, dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat memahami isi dongeng. Dan yang ketiga, dengan memperhatikan gambar, kalian dapat menyebutkan pecahan, menuliskan pecahan, dan juga dapat menentukan pecahan. Nah, tujuan pembelajaran untuk kelas 3, yang pertama adalah mengidentifikasi ide pokok teks dari informasi tentang teknologi sandang. Yang kedua, kalian mampu menuliskan ide pokok tentang teknologi produksi sandang. Dan yang ketiga adalah dengan membuat sumbu simetri, siswa dapat menentukan banyaknya simetri lipat pada bangun datar. Untuk kelas 2, coba amati gambar kebersamaan yang ada di buku. Dan ayo coba membaca teks yang ada di bawah gambar. Nah, sembari kalian membaca, Ibu pindah dulu di kelas 3. Nah, untuk kelas 3, coba perhatikan gambar bahan dasar pakaian yang ada pada buku. Nah, kalian baca teks yang ada pada gambar tentang teknologi sandang. Sembari kalian membaca teks, Ibu akan pindah dulu di kelas 2. Bagaimana untuk kelas 2? Apakah sudah selesai dibaca? Oke, sekarang informasi apa saja yang kalian dapatkan dari teks tersebut? Nah, contoh kebersamaan apa saja yang ada di rumah? Ayo, siapa yang bisa? Iya, membersihkan halaman secara bersama-sama. Nah, setelah kita mempelajari tentang kebersamaan di rumah, Ibu akan membacakan dongeng tentang kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Dengarkan baik-baik dongengnya ya. Nah, pelajaran apa saja yang dapat kita ambil dari dongeng kecerdikan menumbuhkan kebaikan? Ada yang tahu? Ayo coba, siapa? Oke, yang pertama adalah kita tidak bisa hidup sendiri. Jadi, kita harus hidup secara bersama-sama. Kemudian yang kedua, iya, bersama lebih baik daripada sendiri. Jadi, segala sesuatu kita lakukan bersama itu lebih baik. Oke, nah, sekarang coba kalian amati baik-baik
Gambar kebersamaan di rumah Siti. Perhatikan Ibu Siti sedang membawa apa. Ya, kalian coba perhatikan. Kemudian baca teks yang ada pada buku di bawah gambar. Oke, sembari kalian membaca, Ibu pindah dulu di kelas 3. Nah, untuk kelas 3 bagaimana? Apakah sudah selesai membaca teksnya? Iya, kira-kira setelah kalian baca teks, kata-kata apa yang kalian dapatkan dari teks tersebut? Iya, betul, tentang teknologi, informasi, apalagi kata apa? Ya, memintal, menenun. Oke, sekarang kita akan menentukan ide pokok dari teks tersebut. Nah, ada yang tahu apa itu ide pokok? Nah, ide pokok adalah gagasan utama atau kalimat utama yang menjadi pengembangan paragraf, berguna untuk memberikan informasi kepada si pembaca. Nah, setelah kalian bisa menemukan ide pokok pada teks tersebut, Ibu akan membagikan gunting dan juga kertas, yang dimana kalian harus membuat bangun datar dengan menggunakan kertas. Nah, sebelum kalian membuat bangun datar, coba perhatikan di buku ada gambar motif pada kain. Kira-kira ada yang tahu motif apa yang terdapat pada kain? Nah, betul, ada motif segitiga sama kaki, ada motif segitiga sama sisi. Persegi, persegi, iya, persegi 4. Kemudian apalagi? Segi panjang, dan juga ada jajar genjang. Oke, sekarang tugas kalian adalah membuat bangun datar. Sembari kalian membuat bangun datar, Ibu akan pindah ke kelas 3. Kalian membuat salah. Nah, sembari kalian membuat bangun datar, Ibu salah. Nah, sembari kalian membuat bangun datar secara berkelompok, Ibu akan pindah di kelas 2. Nah, untuk kelas 2 bagaimana? Apakah kalian sudah selesai membaca teks kebersamaan di rumah Ibu Siti? Nah, Ibu Siti membawa kue donat yang sudah terpotong-potong. Perhatikan gambar kue donat. Nah, ada kue donat yang dibagi menjadi 2 bagian yang sama, maka itu disebut dengan seperdua. Jika kue donat dibagi dengan 3 bagian yang sama, maka disebut dengan sepertiga. Ya, begitupun seterusnya. Jika kue donat dibagi 4 dengan bagian yang sama, maka disebut seperempat. Nah, siapa di sini yang bisa atau mau ke depan menuliskan lambang pecahan? Ayo, siapa yang berani? Oke, ya, ayo. Oke, terima kasih. Nah, sekarang perhatikan 2 gambar kue donat. Gambar pertama, kue donat dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Sedangkan gambar yang kedua, kue donat tidak dibagi menjadi sama besar. Nah, sekarang kalian diskusikan bersama teman, kenapa kira-kira kue donat dibagi menjadi 2 bagian yang sama, dan kue donat yang satu lagi dibagi menjadi bagian yang tidak sama. Sembari kalian berdiskusi, Ibu akan pindah dulu di kelas 3. Nah, untuk kelas 3 bagaimana? Apakah sudah selesai membuat bangun datar menggunakan kertas? Oke, kalau sudah selesai, kita akan melakukan percobaan melipat kertas membentuk bangun datar menjadi 2 bagian yang sama. Nah, perhatikan garis lipatan pada kertas. Garis lipatan yang membagi kertas sama persis maka disebut dengan simetri. Nah, tugas kalian sekarang adalah lakukan lipatan yang sama pada
bangun datar yang lain. Kemudian kalian kerjakan tugas yang ada di kertas yang sudah ibu guru bagikan. Sembari kalian mengerjakan tugas, ibu akan pindah dulu di kelas 2. Untuk kelas 2 bagaimana? Sudah selesai berdiskusi? Iya, kira-kira kenapa donat dibagi menjadi 2 bagian yang sama? Nah, itu karena donat tersebut. Untuk kelas 2 bagaimana? Apakah sudah selesai berdiskusi? Oke, sekarang ada yang mau ke depan menyimpulkan hasil diskusinya? Iya. Nah, sekarang kita sudah mempelajari tentang pecahan, di mana donat dibagi menjadi 2 bagian yang sama, maka itu disebut dengan pecahan. Sedangkan donat yang dibagi menjadi bagian yang tidak sama, maka tidak bisa dikatakan sebagai pecahan. Itu adalah contohnya ya. Oke, sekarang ibu kembali dulu di kelas 3. Untuk kelas 3 bagaimana? Apakah sudah selesai tugasnya? Jika sudah selesai, silahkan ke depan untuk mempresentasikan tugasnya. Masing-masing mewakili kelompoknya. Ayo. Nah, dengan demikian maka selesailah pembelajaran kita hari ini. Untuk kelas 2 hari ini kita telah belajar tentang kebersamaan, yang dimana kita hidup tidak bisa hidup sendiri, baik itu di rumah maupun di masyarakat. Kita harus tetap hidup bersama-sama, harus tetap bersosialisasi. Nah, selain itu kita juga belajar tentang pecahan, yang dimana pecahan adalah satu bagian yang dibagi menjadi beberapa bagian yang sama. Untuk tugasnya kelas 2 atau untuk PR-nya kelas 2 kerjakan di halaman 11. Nah, untuk kelas 3 hari ini kita telah belajar tentang teknologi sandang, yang dimana bahan dasar pakaian saat ini sudah sangat mudah untuk didapatkan. Selain itu, kita hari ini juga belajar tentang simetri lipat, yang dimana simetri lipat adalah bangun datar jika dilipat membentuk 2 bagian yang sama. Oke, untuk tugasnya kelas 3 silahkan kerjakan di halaman 20. Nah, sebelum kita keluar dari ruangan, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk kelas 2, silahkan pimpin doa bersama teman-teman.